tetap semangat untuk beribadah kepada Tuhan. Bersama dengan Shirley dan juga nanti ada Mistika akan membawakan firman Tuhan untuk kita semuanya. Anak-anak semua, sebelum kita lanjut beribadah, kita mari bersama-sama mendengarkan peraturan ibadah online kita. Disimak ya. Peraturan ibadah online. Siapkan hati, siapkan persembahan, siapkan Alkitab, berpakaian yang rapi dan sopan, tidak sedang makan, tidak sedang minum, tidak sedang tiduran, dan tidak sedang bermain. Duduk yang tenang, ikuti ibadah dengan sungguh-sungguh, berdoa dengan sungguh-sungguh, bernyanyi dengan sungguh-sungguh, dan mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ikutilah ibadah sampai selesai. Selamat beribadah. Itu tadi peraturan ibadah online kita minggu ini. Anak-anak pasti semuanya sudah ingat ya, karena setiap minggu kita mendengarkan peraturan ibadah online kita. Oke anak-anak semuanya, mari siapkan hati, kita mau beribadah kepada Tuhan. Duduk yang manis, lipat tangannya, kita mulai ibadah kita pagi ini dengan berdoa. Miss Shirley pimpin kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih pagi ini kami bertemu kembali dalam ibadah sekolah minggu online. Tuhan Yesus, sekalipun kami beribadah di rumah kami masing-masing, Tuhan Yesus tolong kami semua untuk sungguh-sungguh mengikuti ibadah ini dengan baik, dan kami semuanya memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkatilah ibadah kami pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Wah, hebat semuanya. Duduk yang manis, luar biasa. Nah anak-anak, kita semua sudah lama sekali ya beribadah secara online, bahkan juga belajar dari Senin sampai hari Jumat itu kita masih belajar online. Cukup lama ya anak-anak, dari bulan Maret bahkan sekarang kita sudah ada di awal bulan November di tahun 2020. Sedikit lagi tahun ini berakhir. Apa yang kita lakukan? Kita harus tetap bersyukur bahwa semuanya dalam keadaan yang baik. Tuhan Yesus yang mengatur semuanya. Tuhan Yesus yang berdaulat mengatur semuanya. Kita tetap bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Anak-anak semua, kita mau memuji Tuhan. Dalam pujian ini mengatakan bahwa Tuhan Yesus itu sahabat kita. Sekalipun dalam segala kesulitan, Dia tetap menjadi sahabat kita. Anak-anak, mari ikuti pujiannya. Sekalipun masih baru bagi anak-anak, tetap memuji Tuhan ya, bersama dengan segalanya bagiku.
batinku. Ia benteng dan perisaiku tetap. Demi Dia ku tinggalkan berhala hatiku. Oleh Dia ku bertahan dan tegak. Digoda oleh iblis, ku takkan menyerah. Yesus jamin kemenangan imanku. Tuhan Yesus sahabatku, tercinta dan erat, melebihi segalanya bagiku. Kita ulangi sekali lagi ya, pujian ini ya anak-anak ya. Tuhan Yesus sahabatku, tercinta dan erat, melebihi segalanya bagiku. Bunga bakung paling indah yang tumbuh di lembah, mengampuni menyucikan diriku. Penghibur dalam duka, penolong yang teguh, kepadanya ku serahkan khawatirku. Bunga bakung paling indah yang tumbuh di lembah, melebihi segalanya bagiku. Semuanya semangat, mari memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Semuanya bertepuk tangan ya. Di setiap pencobaan dan duka batinku, Ia benteng dan perisaiku tetap. Demi Dia ku tinggalkan berhala hatiku. Oleh Dia ku bertahan dan tegak. Digoda oleh iblis, ku takkan menyerah. Yesus jamin kemenangan imanku. Tuhan Yesus sahabatku, tercinta dan erat, melebihi segalanya bagiku. Anak-anak semuanya hebat ya. Sekarang kita siapkan persembahan syukur kita. Kita mau memberi persembahan kepada Tuhan. Nah anak-anak, kumpulkan persembahannya, berikan kepada papa mama. Nanti papa mama yang akan mengantarnya ke gereja atau mentransfernya melalui rekening gereja kita. Kita bersyukur kepada Tuhan untuk semua berkat yang Tuhan Yesus berikan kepada kita, termasuk kesehatan, keluarga, dan semua yang bisa kita nikmati. Nah anak-anak, minggu lalu kita sudah belajar lagu baru, belajar seperti Daud. Dalam beberapa bulan ini, di semester ini, entah itu di sekolah minggu, di sekolah, Miss dan Mister juga di sekolah, belajar tentang kisah seorang Raja Daud. Bagaimana sih dia? Nah, ini lagunya yang sudah diciptakan oleh Miss dan Mister anak-anak yang ada di sekolah Karam Kudus. Nah, anak-anak, mari semuanya berdiri. Kita memberikan persembahan, kita nyanyikan pujian ini. Belajar seperti Daud.
mendengarkan firman Tuhan, mari kita menaikkan pujian bersama-sama. Kita mau memuji Tuhan, kita mau mengingatkan satu dengan yang lain. Kita tidak boleh menyerah, sekalipun situasi di sekitar kita tidak bersahabat dengan kita. Tapi kita tidak boleh menyerah, karena Tuhan sahabat kita itu selalu menolong kita, memberi kekuatan melewati semua. Mari sama-sama siapkan hati, kita memuji Tuhan, jangan pernah Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus
selamat pagi. Kita berjumpa lagi dalam kelas sekolah minggu online. Nah, pagi hari ini Mistika akan mau bercerita Alkitab. Sebelumnya itu, kita masuk dalam doa dulu ya. Kita berdoa. Silakan anak-anak ambil sikap berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih untuk kebaikan Tuhan yang tiada berhenti untuk kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau mempertemukan kami dalam kelas sekolah minggu walaupun lewat online, tapi tidak mengurangi sukacita kami. Kami sudah memuji Tuhan dan saatnya kami akan mau mendengarkan firman Tuhan. Kuasai kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, biarlah firman-Mu yang kami dengar bisa menjadi teladan dalam hidup kami. Inilah doa kami sudah mengucap syukur melalui anak-Mu Yesus Kristus. Haleluya, amin. Oke, nah, apa kabar hari ini anak-anak? Oke, Mistika harap semuanya dalam keadaan yang sehat. Nah, hari ini silakan anak-anak siapkan Alkitabnya. Kita akan mau membuka kitab Perjanjian Lama, yaitu kita akan baca di 1 Raja-Raja pasal 11 sampai ayatnya yang ke-12. 1 Raja-Raja pasal 11 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-12. Nah, ini pasal ini ada 12 ayat, tapi Mistika akan baca hanya sampai ayatnya yang ke-6. Oke, kita akan baca sama-sama ya. Anak-anak yang di rumah juga membuka Alkitabnya dan mengikuti. Mistika ulang lagi 1 Raja-Raja pasal 11 ayat 1 sampai 12, tapi Mistika akan baca pasal 11 ayat 1 sampai 6. Baik, kita akan baca sama-sama. Salomo jatuh ke dalam penyembahan berhala. Adapun Raja Salomo mencintai banyak perempuan asing. Di samping anak Firaun, ia mencintai perempuan-perempuan Moab, Amon, Edom, Sidom, dan Het. Padahal tentang bangsa-bangsa itu, Tuhan telah berfirman kepada orang Israel, "Janganlah kamu bergaul dengan mereka, dan mereka pun janganlah bergaul dengan kamu. Sebab sesungguhnya mereka akan mencondongkan hatimu kepada allah-allah mereka." Hati Salomo telah terpaut kepada mereka dengan cinta. Ia mempunyai 700 istri dari kaum bangsawan dan 300 gundik. Istri-istrinya itu menarik hatinya daripada Tuhan. Sebab pada waktu Salomo sudah tua, istri-istrinya itu mencondongkan hatinya kepada allah-allah lain, sehingga ia tidak dengan sepenuh hati berpaut kepada Tuhan Allahnya seperti Daud ayahnya. Demikianlah Salomo mengikuti Ashtoret, dewi orang Sidon, dan mengikuti Milkom, dewa kejijikan sembahan orang Amon. Dan Salomo melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan ia tidak dengan sepenuh hati mengikuti Tuhan seperti Daud ayahnya. Oke, amin. Nah, terima kasih buat anak-anak yang sudah mengikuti pembacaan firman hari ini. Nah, anak-anak tahu, nah hari ini pembacaan kita akan belajar satu tokoh Alkitab tentang Salomo.
Judul pembacaan kita hari ini atau cerita kita hari ini berjudul tentang kegagalan Salomo. Nah, Salomo ini pada masa pemerintahannya ia kaya dan terkenal. Nah, Allah memberikan berkat kepada Salomo berlimpah-limpah. Dia juga membangun istana untuk dirinya sendiri. Dia mempunyai banyak kereta, banyak kuda, bahkan dia juga memiliki banyak emas dan perak. Pada masa pemerintahannya banyak orang yang jauh datang melihat dan mau mengetahui hikmat yang dimiliki Salomo. Nah, walaupun seperti itu, ada hal yang Tuhan Yesus tidak suka dari Salomo. Kira-kira apa ya? Yaitu dia memiliki banyak istri. Seperti pembacaan kita tadi. Nah, bukan cuma itu saja. Istrinya itu dialah orang yang perempuan-perempuan yang menyembah berhala. Nah, pada waktu itu Raja Salomo mencintai perempuan asing. Nah, dia menikahi seorang anak Raja Mesir. Nah, di situ dia tahu bahwa perempuan itu menyembah berhala, tapi Salomo itu membiarkan. Dalam pikirannya Salomo, tidak apa-apa, karena saya kan tidak seperti itu, biarkan dia menyembah berhala, saya ini tetap menyembah Tuhan. Lama kelamaan Salomo semakin menambah istrinya, sehingga istrinya itu berjumlah 700 dan gundiknya ada 300. Semua perempuan-perempuan itu perempuan yang tidak mengenal Tuhan Yesus, tetapi melainkan menyembah berhala. Nah, di dalam rumahnya itu, istananya Salomo, dia membiarkan istri-istrinya membuat Allah-Allah lain, menyembah Allah-Allah lain di dalam istananya, dan Salomo tidak menegur sama sekali. Bertahun-tahun Salomo hidup dengan istri-istrinya. Kemudian apa yang terjadi dengan Salomo? Ternyata dia tergoda. Dia tergoda dengan istri-istrinya sehingga dia mulai melupakan Allah, hidup bergaul dengan istri-istrinya, sehingga Salomo jatuh ke dalam dosa dan menyembah Allah-Allah lain seperti istri-istrinya. Ketika waktu itu murkalah Tuhan Allah kepada Salomo. Salomo berkata kepada Tuhan bahwa pemerintahannya Tuhan akan memberikan kepada yang lain. Nah, dari sini anak-anak kita belajar bahwa kita tidak boleh kompromi dengan hal yang tidak good, hal yang tidak bagus. Ketika kita sudah tahu hal itu tidak bagus, kita tidak boleh membiarkan hal itu berulang kita lakukan. Tetapi kita harus menyadarinya bahwa kita harus melakukan sesuai dengan perintah Tuhan. Nah, ketika anak-anak sudah tahu bahwa berbohong itu, contohnya berbohong itu dosa, salah, anak-anak harus meninggalkan sikap yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Karena ketika kita berbuat dosa, pasti kita akan mendapat suatu hukuman. Kalau kita berbuat baik, pasti hasilnya juga akan baik. Nah, untuk itu anak-anak harus
percaya pada satu Allah, tetap percaya pada satu Allah. Anak-anak tetap berdoa pada satu Allah, minta kekuatan, minta pertolongan supaya anak-anak terlepas dari semua godaan-godaan dunia yang akan mencobai anak-anak. Oke, ingat ya anak-anak, kita di dunia ini hanya diperbolehkan untuk menyembah Allah, yaitu Tuhan Yesus. Dan kita tidak boleh tergoda dengan hal-hal yang tidak sesuai dengan perintah Tuhan Yesus. Oke, baik anak-anak. Kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini menolong anak-anak untuk melakukan setiap aktivitas dan selalu minta pertolongan Tuhan Yesus, agar Tuhan Yesus menolong anak-anak untuk melakukan yang baik dan sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Amin. Ayat hafalan kita minggu ini dari Pengkhotbah pasal 12 ayat 13b. Sekali lagi dari kitab Pengkhotbah pasal 12 ayat 13b. Takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya. Sekali lagi, takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya. Pengkhotbah 12 ayat 13b. Nah, mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Hari ini kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih untuk firman-Mu yang kami dengar pada pagi hari ini. Kiranya menjadi pedoman dalam kehidupan kami. Terima kasih datang menegur kami bahwa kami adalah anak-anak Tuhan yang harus mengandalkan Tuhan dengan sepenuh hati. Kami berdoa untuk aktivitas kami selanjutnya. Kiranya Tuhan Yesus selalu bersama dengan kami. Inilah doa kami. Kami sudah mengucap syukur hanya di dalam anak-Mu Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke anak-anak, selamat pagi. Shalom. Bye-bye. Anak-anak semuanya, tadi sudah belajar dari siapa ya? Dari Mistika. Mengajar tentang apa ya? Tentang Raja Salomo. Kalau minggu lalu kita belajar bagaimana kesuksesan semua apa yang dia dapatkan, minggu ini kita belajar bagaimana apa yang terjadi dengan Raja Salomo. Nah, dari situ kita belajar untuk sungguh-sungguh melakukan firman Tuhan ya, yang sudah kita dengarkan pada hari ini. Nah, anak-anak, kita semuanya mau berdoa pagi ini. Anak-anak semua tetap duduk yang manis. Kita mau berdoa. Yang pertama, kita bersyukur atas persembahan yang sudah kita bawa kepada Tuhan. Yang kedua, kita berterima kasih bahwa di setiap hari Minggu kita masih dapat beribadah kepada Tuhan sekalipun dalam ibadah online. Dan yang ketiga, kita tetap terus berdoa bagi bangsa kita, bagi kota kita, Merauke. Nah, anak-anak, Shirley akan pimpin kita berdoa. Semuanya sikap berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Kami sudah memuji Tuhan, sudah mendengarkan firman Tuhan, dan kami juga sudah membawa persembahan syukur kami. Tuhan Yesus, terimalah persembahan syukur kami. Ajar kami untuk bertanggung jawab, mengelola dengan baik semua berkat-berkat yang kami terima dari Tuhan melalui Papa dan Mama. Berkati juga Papa dan Mama yang bekerja, yang mencari uang bagi kami supaya kami bisa makan dan minum senantiasa. Berikan kesehatan
kekuatan selalu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kesempatan hari ini kami belajar firman Tuhan. Tolong kami semua supaya kami sungguh-sungguh melakukan firman Tuhan. Tuhan Yesus, pagi ini juga kami mau berdoa bagi bangsa kami. Di tengah situasi masa pandemi ini, kami berdoa bagi Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, para menteri, dan semua jajaran pemerintahan sampai ke daerah-daerah. Tuhan Yesus tolong, Tuhan Yesus berkati, berikan mereka kesehatan, kekuatan dan kemampuan, bahkan hikmat dari Tuhan, sehingga pemerintahan dapat berjalan di dalam takut akan Tuhan. Kami juga berdoa bagi kota kami Merauke, bagi Kabupaten Merauke. Sebentar lagi akan diadakan pemilihan pemimpin di kabupaten ini pada tanggal 9 Desember. Tuhan Yesus berkati setiap pasangan calon yang akan maju dalam pemilihan ini, baik itu pasangan nomor 1, nomor 2, dan nomor 3. Tuhan berkati mereka supaya apa yang mereka rencanakan, apa yang sedang mereka pikirkan, semuanya memuliakan nama Tuhan. Berkati mereka dan mereka hidup di dalam takut akan Tuhan. Kami berdoa siapapun yang terpilih, Tuhan akan pakai mereka menjadi berkat bagi kota Merauke, bagi Kabupaten Merauke. Mereka semuanya bertanggung jawab atas kepemimpinan yang Tuhan percayakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami yang masih belajar dari rumah, Tuhan Yesus tolong kami tetap sungguh-sungguh hormat kepada mama-mama, mengikuti kegiatan belajar online atau secara daring ini dengan baik, supaya kami juga tidak ketinggalan dalam hal pelajaran. Tuhan Yesus memberkati semua fasilitas yang kami pakai, agar itu semuanya memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami bersyukur untuk semua yang Tuhan Yesus sudah berikan bagi kami. Kami semua mengakhiri ibadah kami pada pagi hari ini. Tuhan Yesus menolong kami dalam seluruh aktivitas kami selanjutnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Nah, anak-anak, kita sudah selesai dalam ibadah kita di pagi ini. Sampai bertemu minggu depan di ibadah online kita. Anak-anak tetap jaga kesehatan, makan makanan yang bergizi, makan yang sehat, dan tetap ikuti semua aturan protokoler kesehatan supaya kita semua tetap sehat dan terhindar dari segala penyakit. Tuhan Yesus